Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zahra Hairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur keruangan serta perkembangan desa dan kota, dan juga pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Yang pertama, ada pengertian desa dan kota. Desa menurut Gintarto adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di daerah yang bersangkutan dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Sedangkan kota adalah sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami, non-alami, dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan hinterland. Lalu ada karakteristik desa dan kota. Karakteristik desa, masyarakatnya bersifat homogen. Kehidupan masyarakat desa dipengaruhi oleh faktor geografis, sikapnya konservatif dan isolatif. Sistem kontrol ditentukan oleh nilai dan norma, ikatan keluarganya masih erat, dan sistem ekonominya yang masih agraris. Lalu ada karakteristik kota. Yang pertama, secara demografis heterogen. Secara ekonomi bergerak di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Secara sosiologis, masyarakatnya cenderung individualis. Budayanya multikultur, inovatif, dan dinamis. Lalu ada struktur keruangan. Yang pertama ada pola pemukiman pedesaan. Pola persebaran pemukiman pedesaan dalam hubungannya dengan bentang alamnya dapat dibedakan atas. Yang pertama ada pola terpusat. Bentuk pemukiman terpusat merupakan bentuk pemukiman yang mengelompok. Pola seperti ini banyak dijumpai di daerah yang memiliki tanah subur, daerah dengan relief yang sama. Lalu ada pola tersebar atau terpencar. Bentuk pemukiman tersebar merupakan bentuk pemukiman yang mencar di daerah pertaniannya. Lalu ada pola memanjang atau linier. Pola memanjang ini memiliki ciri pemukiman berupa daratan memanjang di kiri kanan jalan atau sungai yang digunakan untuk jalur transportasi atau mengikuti garis pantai. Lalu ada pola mengelilingi pusat fasilitas tertentu. Bentuk pemukiman ini umumnya dapat ditemukan di daerah dataran rendah yang di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas umum. Lalu ada pola keruangan kota. Adanya berbagai kegiatan di pusat kota akan menimbulkan adanya pengelompokan atau segregasi dan penyebaran jenis-jenis kegiatan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis-jenis kebutuhan warga kota, tingkat teknologi yang ada, perencanaan pembangunan perkotaan, dan faktor geografi setempat. Lalu ada perkembangan desa. Berdasarkan perkembangannya, desa dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada desa tradisional atau pradesa, yaitu tipe desa yang pada masyarakat terasering yang seluruh kehidupannya tergantung pada alam sekitarnya. Lalu ada desa swadaya, merupakan desa dengan ciri-ciri penduduknya jarang, masih terikat pada adat istiadat, lembaga sosial yang masih ada namun sederhana. Lalu tingkat pendidikannya rendah dan produktivitas tanahnya rendah. Lalu ada desa swakarya. Desa ini lebih berkembang maju dengan ciri-ciri adat istiadat mengalami perubahan, pengaruh dari luar mulai masuk sehingga masyarakat mengalami perubahan cara berpikir. Lalu ada desa swasembada. Desa ini merupakan desa yang telah maju
Dengan ciri-cirinya, ikatan adat istiadat yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi sudah tidak berpengaruh terhadap masyarakat. Lokasi desa swasembada biasanya dekat dengan kota, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan lainnya. Lalu ada teori perkembangan kota. Lewis Mumford dalam Raharjo mengklasifikasikan kota berdasarkan tingkat-tingkat perkembangannya sebagai berikut. Salah satunya, yang pertama, ada tahap neopolis, yaitu wilayah yang berkembang yang sudah diatur ke kehidupan kota. Yang kedua, ada tahap neopolis yang memiliki kehidupannya itu lebih cenderung ke agraris. Lalu ada tahap metropolis, yaitu kota besar, kota induk yang perekonomiannya sudah mengarah ke perekonomian industri. Lalu ada tahap megalopolis, wilayah perkotaan yang terdiri atas beberapa kota metropolis yang berdekatan lokasinya, sehingga membentuk jalur perkotaan yang sangat besar dan telah mencapai tingkat tertinggi. Lalu ada tahap tiranopolis, kota yang sudah mengalami kemerosotan moral dan akhlak manusianya. Lalu ada tahap nekropolis, kota yang kehidupannya mulai sepi, menuju ke arah keruntuhan, bahkan berkembang menjadi kota mati. Kota yang sudah mengalami kehancuran terhadap peradabannya. Lalu ada pola dan faktor interaksi desa dan kota. Peristiwa yang mempengaruhi interaksi desa dan kota, salah satunya adanya wilayah yang saling melengkapi. Dimungkinkan karena ketersediaan dan persebaran sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tidak merata di suatu tempat. Lalu ada munculnya kesempatan untuk berinteraksi. Dimungkinkan karena terdapat wilayah di antara dua wilayah yang akan saling berinteraksi. Akibatnya akan muncul persaingan antara dua wilayah. Lalu ada kemudahan pemindahan dalam ruang. Pada umumnya, pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu tempat akan memilih tempat-tempat yang memiliki berbagai kemudahan dalam pemenuhannya. Salah satu faktor pertimbangannya adalah jarak dan biaya pengangkutannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.